Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyatakan Rizik Syihab segera ditangkap. Penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Saya ulangi, terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Saya katakan kepada panitia, Anda sudah dengarkan ceramah saya? Ajak semua muslim yang ada di Pontianak, apakah itu Melayu, apakah itu Dayak Islam, apakah itu Bugis, Buton, Makassar, termasuk Madura, juga Banjar, saudara. Banjar juga penduduk asli Kalimantan, saudara. Kumpulkan semua di masjid depan Kesultanan. Saya mau bicara. Kumpulkan umat Islam, saudara. Begitu kumpul, saya minta mereka bawa senjata yang mereka punya. Bawa semua senjata. Saya ceramah lewat mikrofon dihubungkan yaitu dengan speaker masjid, saudara. Saya katakan di situ, hei umat Islam yang ada di Pontianak, jangan lepas senjata kalian. Persenjatai diri kalian semua, bersatu. Jangan sampai kalian letakkan senjata sebelum Dayak-Dayak itu kembali ke kampungnya. Selama mereka tidak letakkan senjata, haram kalian untuk meletakkan senjata. Kalau mereka nyerang, serbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Kita ketemu kembali di channel ini. Semoga sahabat pelita itu dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam lindungan yang Maha Kuasa. Yang namanya cuplikan video barusan ya memang asik untuk kita simak ya, tetapi cuplikan video barusan itu bukan serta-merta mewakili keseluruhan video. Jadi alangkah baiknya kita simak videonya sampai selesai ya. Ketika terjadi permasalahan yang mungkin bisa menimbulkan konflik, bisa menimbulkan masalah, kita harus menyelesaikan dengan kepala yang dingin. Pro kontra dalam suatu kepemimpinan ataupun suatu permasalahan, bahkan pro kontra dalam bersosial itu pasti ada ya. Tidak ada yang namanya perjalanan yang mulus, pasti ada persimpangan. Jadi ketika ada pro kontra, mari kita selesaikan dengan bermusyawarah, dengan bertemu dan lain sebagainya, ataupun kalau bisa berdiskusi. Jadi alangkah baiknya nanti ketika di akhir video kita itu melakukan diskusi dengan menggunakan akal pikiran yang waras. Biar apa ya, itu tadi bisa menyelesaikan masalah tanpa harus mendapatkan suatu masalah. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, langsung saja kita simak kembali videonya. Seperti biasa ya, buat Anda yang belum subscribe channel ini, dukung channel ini dengan cara di like, di share sebanyak-banyaknya, dan subscribe-nya, tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya, silahkan. Ada Barbaju Loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Begini, ya, kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum, ini negara-negara hukum, harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, ya. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu, ya, nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu. Ketegasan dan keberanian itu kan selalu seringnya berbanding lurus dengan banyak orang yang nggak suka, pengkritik misalnya, atau banyak musuh dan lain-lain. Pertanyaan saya adalah, gimana Bapak menarik garis
batas antara kekuasaan dengan ketegasan yang diperlukan dalam memimpin. Contohnya kayak misalnya jenderal yang terkenal, Jenderal Baliho misalnya. Itu kan adalah keputusan-keputusan yang konsekuensinya nggak banyak yang mau mengambil itu, Pak. Di mana threshold yang Bapak tentukan untuk diri Bapak sendiri sebagai pemimpin? Sabda Nabi Muhammad menyampaikan, orang yang tidak berani ngambil risiko adalah orang-orang yang merugi. Semua hidup ini kan penuh risiko. Siapapun saya yakin tidak pernah akan sempurna dikatakan 100% itu orang itu baik. Pasti ada sisi-sisi lain. Saya kalau misalnya waktu pada saat saya Pangdam Jaya, wah begitu banyak karangan bunga. Tapi dari sisi lain juga di YouTube, di TikTok banyak. Ya betul, akhirnya ini jenderal cuma jenderal menurunkan baliho aja bisa jadi Kepala Staf Angkatan Darat. Dia nggak tahu perjalanan saya dulu di Timur Timur, di Papua, di Aceh, di Maluku. Tapi itu kan bagian hidup. Ya kalau nggak gitu nanti nggak lengkap dunia ini. Jadi ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan buruk. Saya sudah terlatih di daerah operasi menghadapi hal-hal, saya harus kontak tembak dengan mereka. Makanya kenapa pemimpin di satuan infanteri itu mungkin sudah teruji secara psikologis. Di saat-saat dia terpojok, di saat-saat dia terjepit, dia masih berani mengambil keputusan. Ya walaupun ya artinya mungkin tidak jarang ya, tapi banyak juga perwira-perwira tinggi. Saya sering sampaikan waktu saya Kepala Staf Angkatan Darat, kalau kamu menjadi seorang perwira, jangan berangkat dari mencari nafkah atau mencari sesuap nasi, tapi berangkat dari sebuah pengabdian. Itu saya kata. Raffi Ahmadnya yang punya gitu. Jadi ini salah satu kelebihannya Mas Anies ya, untuk menerima dan menampung ini loh sebenarnya. Jadi logikanya tidak punya pesawat saja. Jadikan brand saja bisa itu bisa mendongkrak suara pesawat suara itu. PKS. Apalagi kalau sudah punya partai sendiri. Iya, pasti. Benar sih gitu. Relawan Prabowo gimana bisa jawab? Baik, saya apresiasi lah semangat dari kawan-kawan dari relawan Anies dan partai gerakan optimis ya. Relawan optimis ya. Relawan optimis ya, saya apresiasi. Tapi yang saya soroti hari ini adalah Partai Gerakan Rakyat ini yang kata sekjennya tadi belum sekretarisnya tadi itu belum dideklarasikan, tapi sudah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden di 2009. Ingat, Pilpres 2009 itu bersamaan dengan pelaksanaan Pileg di 2009. Artinya apa? Artinya Partai Gerakan Rakyat ini belum punya apa-apa, baru ikut pemilu. Sementara persyaratan untuk menuju capres itu dimulai 1 tahun sebelum atau lebih dari 1 tahun sebelumnya itu. Jadi ini hal yang terlalu hayam mulu-mulu, sama mulu-mulunya dengan harapan-harapan yang diberikan oleh Anies Baswedan ini. Kalau kita kaji dari sisi segmen partai ya, ini kan ada setidak-tidaknya ada 3 segmen. Ada segmennya partai nasionalis, ada segmennya partai agama, dan ada PDIP 1 yang di luar segmen itu yang katanya adalah partai nasionalis juga, tapi dia mempunyai segmen tersendiri itu. Nah, gerakan rakyat ini atau partai gerakan rakyat ini akan menggerus di segmen yang mana gitu? Di segmen yang mana? Karena kalau di partai nasionalis di situ ada Golkar, ada Nasdem, ya partai saya dulu ya walaupun sudah saya tinggalkan, ada Demokrat dan lain sebagainya. Gerindra sendiri ya. Kalau partai yang berbasiskan agama itu ada apa nih Pak ini kan ada PKS, P3, ada PKB dan lain sebagainya lah. Nah, ini segmennya mana? Kalau untuk yang akan digerusnya ini adalah segmennya nasionalis, rasanya tidak mungkin. Tapi kalau untuk segmen yang beraliansi agama, ini tidak rasa-rasanya ini akan sulit untuk bersaing dengan partai-partai yang sudah eksis itu. Nah, kita harus bedakan ini. Jadi yang saya setuju dengan pendapat Bung Hidayat tadi menyampaikan ideologi dulu, ideologi apa yang diusung, apa yang baru dari deklarasi partai ini, bukan calon presidennya dulu. Prabowo mendirikan partai dulu tuh berdarah-darah dulu, dia dari 2004 ya Pak Hidayat ya. 2004 dari gerakan juga. Surya Paloh juga seperti itu, dari Ormas. Jangan dikatakan bahwa Ormas Nasional Demokratik sampai hari ini juga tetap ada. Tapi itu memang cikal bakal ini. Nah, yang anehnya dulu kan akan mengusung ini adalah Partai Perubahan.
Apa yang udah rubah nih? Lalu sekarang tiba-tiba muncul gerakan rakyat. Rakyat yang mana? Nah, jadi ini segmen ini penting untuk dibicarakan. Gerakan rakyat yang mau berubah berarti ya? Yang kita rakyat berubah gitu ya. Suara rakyat berubah. Jadi inilah kalau menurut pandangan saya, ini cukup aneh. Tapi saya apresiasilah semangat dari kawan-kawan yang mendukung Anies ini atau ingin mengusung Anies ini sebagai calon presiden. Menurut saya ini harus dipakaikan logika juga, karena Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemilu itu dilaksanakan 2 kali terpisah. Ada pemilu pusat dan pemilu daerah. Di pemilu pusat itu ada pilpres, ada pileg, ada DPD. Itu diapakan secara bersamaan. Nah, Anies mau mendukung di mana? Anies mau bergabung di mana? Untuk calon gubernur DKI di 2024 aja tidak dapat kendaraan, apalagi untuk mencalon jadi presiden. Nah, ini harus kita pakai logika yang logik juga, yang jangan ambisi. Anies maju dari Gerakan Rakyat, maju dari Partai Gerakan Rakyat. Ya, Partai Gerakan Rakyat itu kan baru hari itu dia bersamaan dengan pileg dan pilpres. Dia belum siapa-siapa. Bersama pelaksanaan pemilu itu kan bersama. Yang presiden katanya kabur ke Yaman itu karena di belakangnya ada Jenderal Baliho itu kan. Ya, kalau menurut saya antara saya dengan Habib Rizik sudah nggak ada masalah sebetulnya. Ya, sebetulnya dulu waktu saya menurunkan Baliho juga kan, karena FPI itu kan waktu itu organisasi memang sudah dibekukan di tahun 2019. Nah, yang menguatnya itu menurut saya karena ada ajakan-ajakan revolusi akhlak lah, yang kemudian akhirnya dari narasi-narasi yang disampaikan mengajak kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menurut saya dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu kita laporkan kepada Panglima TNI, ke Kepala Staf Angkatan, bahkan gubernur pun tahu, Kapolri dan sebagainya. Maka dilakukanlah tindakan-tindakan oleh TNI Polri saat itu. Dan yang membubarkan itu kan Kemendagri, Menko Polhukam. Kalau masih ingat kata-kata saya pada saat di Monas, kalau perlu FPI bubarkan, dan benar dibubarkan gitu. Sebetulnya memang sudah dibekukan. Nah, sekarang rame seakan-akan bahwa saya jadi KSP, kemudian akhirnya narasi dari Bapak Presiden itu muncul. Ya, itu bukan dari saya, tapi artinya bahwa menurut saya bahwa ya Pak Rizik ya sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya, marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan, dengan tidak memprovokasi. Ya, saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu, ya kalau dikatakan sebagai ulama itu yang selalu meneduhkan, ya, berpikir jernih, matanya tidak pernah melihat orang lain, merendahkan orang lain, mulutnya tidak mengatakan orang lain, menjelekkan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Inilah maksud saya, kita sama-sama anak bangsa yang situasi ini juga tidak baik, masalah ekonomi, masalah politik, masalah hukum, karena ini seluruh dunia ini terdampak dengan situasi global saat ini. Nah, Indonesia dengan kepemimpinan Bapak Presiden ini berupaya sekeras mungkin bagaimana untuk mengendalikan stabilitas nasional ini. Mari kita sama-sama, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi saling curiga, ya, saling menfitnah, ya. Tanggapan Jenderal Dudung soal Rizik yang meminta Pak Presiden mengirim pemuda ke Gaza. Jangankan rakyat yang diberangkatkan ke Palestina, tentara saja yang diberangkatkan ke Palestina itu tidak semudah itu. Panglima TNI tidak semudah menggerakkan begitu saja, berangkat sekian batalion ke Palestina, tidak bisa, harus lapor kepada Presiden. Presiden sebagai Panglima tertinggi, beliau yang berwenang, dan Presiden pun
harus atas restu daripada DPR. Termasuk kita mau diberlakukan darurat militer misalnya sebagainya, presiden harus ada restu dari DPR, tidak serta-merta begitu saja. Nah, apalagi rakyat, beliau sangat konsentrasi masalah Palestina. Bagaimana bantuan kepada Palestina, bahkan beliau mengirim kapal laut kepada Palestina untuk memberikan bantuan. Tetapi satu sisi juga, ini juga harus kita lapor kepada PBB, tidak semudah itu militer, kan begitu. Nah, bagaimana kalau kita akan mengirim rakyat? Tidak semudah itu, ya itu tidak semudah, dan dia siapa gitu loh, kan begitu kan? Jadi semuanya itu diatur ya, diatur oleh undang-undang, ya diatur oleh ketentuan, ya peraturan yang berlaku. Jadi tidak serta-merta asal bicara saja. Itu hanya retorika aja gitu kali. Saya meminta kepada Pak Amin Rais, berbahasa santunlah, karena kita bernegara yang baik. Jadilah kita sebagai warga negara yang baik, menyampaikanlah berita-berita itu, menyampaikanlah pesan-pesan itu dengan kebaikan. Jangan memfitnah. Nggak pantas Pak Amin Rais itu menyampaikan kepada Pak Prabowo, menyerang pribadi presiden lagi. Itu kan nggak bagus. Nggak bagus itu. Sementara warga negara kita ini, rakyat Indonesia ini rakyat yang santun. Dunia aja mengakui bahwa negara Indonesia, warga negara Republik Indonesia, warga yang santun, yang baik, yang sopan. Tetapi kok Amin Rais menyerang Pak Presiden seperti itu, bahkan dia menyerang Teddy seperti itu tidak bagus. Ya, saya ingatkan sama Ferry Amsari, kami tidak pernah takut sama Anda. Kalau Anda sadar, mari kita bersama-sama membangun bangsa dan negara ini. Jangan kamu ciptakan perpecahan di negara ini. Itu pesan dari Ketum Rampas. Saya tantang kamu, Ferry Amsari. Sudah. Bang Helmi, terkait hari ini ada agenda apa Bang Helmi, bisa dijelaskan terkait ini, ada agenda apa? Ya, teman-teman media, saya Ketua Umum Rampas Setia 08 Berdaulat yang selalu berada di garda terdepan Prabowo Presiden bersama rakyat. Kami berkumpul di sini bersama teman-teman media juga, ada TV, teman-teman TV. Saya ingin menyampaikan pesan terkait masalah penyampaian Pak Amin Rais ya. Saya pesan sama Pak Amin Rais, saya sebagai Ketua Umum pesannya hanya kebaikan. Pak Amin Rais itu kan adalah seorang sosok yang pernah menjadi pejabat pemimpin negara juga. Beliau adalah tokoh nasional. Beliau pernah menjabat juga sebagai Ketua MPR RI. Saya meminta kepada Pak Amin Rais, berbahasa santunlah, karena kita bernegara yang baik. Jadilah kita sebagai warga negara yang baik, menyampaikanlah berita-berita itu, menyampaikanlah pesan-pesan itu dengan kebaikan. Jangan memfitnah, jangan menjelek-jelekkan pemimpin kita. Karena pemimpin kita, Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, dipilih oleh rakyat sah. Jadi saya minta kepada Pak Amin Rais, bicaralah dengan baik. Kita kan sebagai warga negara Indonesia, bahkan warga negara Indonesia dikenal sama dunia luar bahwa negara rakyatnya santun. Cuma saya minta ke Pak Amin Rais, berbahasa santunlah. Kalau Pak Amin Rais tidak suka atau tidak setuju dengan programnya Pak Prabowo, sampaikan dengan secara baik, secara terhormat. Mari Pak Amin Rais, kita bangun bangsa ini, negara ini bersama-sama. Jauhkan kita dari perpecahan, jauhkan dari kebencian. Itu aja pesan saya dari Ketua Umum Rampas Setia 08 Berdaulat. Kami selalu bersama rakyat, bersama pemerintah, semua, mari kita bangun bangsa ini bersama-sama. Cuman itu pesan saya.
Silakan. Artinya mengecam apa yang diucapkan atau pernyataan dari Pak Amin Rais. Enggak, kita nggak mengecam, cuman kita mengingatkan. Pak Amin Rais itu kan tokoh nasional. Beliau pernah menjabat sebagai ketua MPR lagi. Nggak pantas Pak Amin Rais itu menyampaikan kepada Pak Prabowo, menyerang pribadi presiden lagi. Itu kan nggak bagus. Nggak bagus itu. Kita sebagai warga negara bangsa yang baik ya, tolonglah penyampaian pesan-pesan itu beretika lah sebagai anak bangsa. Jangan perpecahan. Kita sebagai anak bangsa, mari kita bangun bangsa ini bersama-sama. Itu pesan saya. Silakan. Ada kaitannya dengan KPD ya, waktu Oh benar, ada kaitannya. Dan itu juga pesan saya, nggak usah menyerang pribadi orang. Nggak bagus. Apalagi Amin Rais ini termasuk seorang ulama. Masa seorang ulama itu bahasanya seperti itu? Nggak mencontoh kepada warga negara Republik Indonesia. Sementara warga negara kita ini, rakyat Indonesia ini rakyat yang santun. Dunia aja mengakui bahwa negara Indonesia, warga negara Republik Indonesia, warga yang santun, yang baik, yang sopan. Tetapi kok Amin Rais menyerang Pak Presiden seperti itu, bahkan dia menyerang Teddy seperti itu tidak bagus. Kita sebagai warga negara yang baik, ya udah sampaikan kebaikan. Kalaupun kurang senang sama Pak Presiden programnya, protes dengan baik. Jangan menghina pribadi orang, jangan mengecam, nggak boleh seperti itu. Saya rasa seperti itu. Artinya dari pihak DPP sendiri akan melayangkan misalnya jalur hukum, somasi atau apa ya? Oh kalau itu kami tidak, kami belum memikirkan masalah jalur hukum tidak. Cuman kami mengingatkan kita sebagai anak bangsa, bangsa ini besar. Kita jaga sama-sama bangsa ini, kita bangun bangsa ini di bawah pemimpin kita, Bapak Presiden kita Haji Prabowo Subianto. Karena Pak Presiden itu memang ikhlas dia berbuat untuk rakyat, bangsa dan negara. Itu aja. Apakah ada secara khusus Pak Amin Rais menyatakan di media karena boleh, kami pun meminta dari DPP Rampas. Bahkan kami pun ya meminta kepada Pak Amin Rais, ya sudah, yang sudah-sudahlah. Kami minta kepada Pak Amin Rais, ya kita saling memaafkan, tolong sampaikan maafnya kepada Presiden sama Teddy juga. Mari kita bangun bangsa ini bersama-sama, itu aja pesan saya. Apakah menurut Pak Tutu ternyata dalam ini takut salah artikan oleh masyarakat atau seperti apa Pak? Iya, itu kan perkataan-perkataan kayak gitu kan bikin memecah belah anak bangsa. Itu tidak bagus. Apalagi Pak Amin Rais kan dia ulama. Dia tokoh nasional lagi. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah, terima kasih karena sudah klik video ini ya. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila bermanfaat jangan lupa kita berbagi ya. Tentunya dengan meng-like, di-share video ini sebanyak-banyaknya. Mungkin ada kerabat ataupun saudara Anda yang ingin mengetahui tentang info terbaru dari orang-orang yang mungkin selama ini menjadi satu tanda tanya yang seakan-akan tidak ada habis-habisnya untuk dibahas ya. Dalam hal ini seperti yang sudah kita simak barusan ya bersama-sama dalam video ini, semoga kita juga bisa mengambil ikhtibar atau mengambil pelajaran dari apa-apa yang sudah kita simak barusan ya. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah, yang namanya kejujuran, yang namanya keberanian, yang namanya keikhlasan itu kadang-kala disalahartikan ya. Yang namanya berani bukan harus teriak-teriak, yang namanya ikhlas bukan harus ditonjolkan atau ditunjukkan ya. Yang namanya orang itu kalau sudah berteriak-teriak itu kadang-kala itu menutupi rasa takut sehingga dia terus memprovokasi, teriak-teriak dan teriak ya. Agar apa? Rasa takut yang timbul itu hilang ketika dia sudah berteriak. Jadi untuk menutupi ketidakmampuannya, untuk menutupi rasa takutnya, dia selalu berteriak. Seperti halnya seekor hewan yang suka berteriak. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah,
Di kalangan kita itu ya yang sering itu mengidolakan tanpa melihat latar belakang. Asal idola, asal senang itu pasti diikuti walaupun kadangkala perjalanannya itu salah, entah itu dari ucapannya dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya sudah taklid buta, yaitu tadi semua akan dibenarkan walaupun itu salah. Apalagi ketika kita sudah mengikuti orang-orang yang mungkin diidolakan ya, itu sesuatu yang salah bisa dibenarkan apabila dibalut dengan dogma agama. Dogma agama ini bagaimana sahabat pelita ya? Sesuatu yang dibungkus, kepalsuan yang dibungkus atas nama agama hanya untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umatnya, tetapi hanya untuk kepentingannya sendiri. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, mari kita diskusi tentang video ini, dan mungkin ada yang terkeliru ketika saya memberikan komentar, memberikan ucapan ataupun saya mereaksi video ini ada yang salah. Sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Seperti biasa saya tunggu Anda di kolom komentar, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.